Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian dalam keadaan yang baik. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk ketua kelas, silakan untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum Ibu menyampaikan tema pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu wajib yang berjudul Garuda Pancasila dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Nah, kita absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk pada hari ini? Karena tidak ada yang absen, mari kita melanjutkan pelajarannya. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai tema organ tubuh hewan dan manusia. Namun untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai organ tubuh manusia. Siapa yang tahu organ tubuh manusia itu apa? Organ tubuh manusia adalah seluruh anggota tubuh manusia, baik bagian luar maupun bagian dalam. Untuk bagian luar dari organ tubuh manusia terdiri dari tulang tengkorak, anggota gerak, mata, hidung, bibir, telinga, tangan, kaki. Nah, siapa yang tahu masing-masing dari fungsi dari organ tubuh bagian luar? Untuk rangka tengkorak ini berfungsi untuk melindungi bagian-bagian organ tubuh manusia bagian dalam, seperti otak, mata, lidah, dan sebagainya. Untuk rangka geraknya, tangan dan kaki seperti untuk berjalan, beraktivitas seperti biasa. Selanjutnya akan membahas mengenai organ tubuh manusia bagian luar seperti mata. Mata berfungsi untuk melihat, hidung berfungsi untuk membau, telinga untuk mendengar, lidah untuk mengecap rasa, dan kulit untuk merasakan sentuhan. Kelima indera ini disebut sebagai indera manusia. Untuk organ tubuh manusia bagian dalam, yang pertama dimulai dari otak. Siapa yang tahu fungsi otak? Otak berfungsi sebagai penguasa untuk semua tindakan dari organ tubuh manusia, dimulai dari atas sampai bawah. Semua yang mengendalikan yaitu otak. Otak terletak pada kerangka tengkorak, terletak di kepala bagian atas. Bagian otak terdiri dari otak besar yang terbagi menjadi dua, yaitu otak kanan dan otak kiri. Otak kanan dan otak kiri memiliki fungsi yang saling bertolak belakang. Otak kiri mengendalikan organ tubuh bagian kanan,
Dan otak kanan mengendalikan seluruh organ tubuh manusia bagian kiri. Yang kedua yaitu otak kecil yang berfungsi sebagai penyeimbang tubuh dan pusat koordinasi. Yang ketiga yaitu otak tengah, mendorong kemampuan luar biasa manusia. Jadi kecerdasan manusia ditentukan dari otak tengah. Yang selanjutnya yaitu sumsum lanjutan. Sumsum lanjutan ini ya berfungsi sebagai penghubung antara otak dan sumsum tulang belakang. Untuk organ kedua yaitu jantung. Jantung itu sebuah rongga yang berfungsi sebagai memompa darah ke seluruh tubuh setelah dibersihkan oleh paru-paru. Yang ketiga yaitu hati. Hati merupakan kelenjar terbesar. Dia memiliki berat sekitar 1 sampai 2 kilo, 1,2 sampai 2 kilo. Fungsi hati yaitu membantu metabolisme karbohidrat, membantu metabolisme lemak, membantu metabolisme protein, menetralisir obat-obatan dan hormon, mensekresikan empedu, mensintesis garam-garam empedu sebagai tempat penyimpanan sebagai fagosit, mengaktifkan vitamin D dan menghasilkan kolesterol. Yang keempat yaitu paru-paru. Paru-paru organ yang berfungsi sebagai sistem pernafasan. Jadi di paru-paru itu tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kelima yaitu ginjal. Ginjal berfungsi sebagai organ ekskresi untuk mengaktifkan dan membentuk urin serta mengeluarkan zat beracun dalam tubuh. Selanjutnya yaitu lambung. Lambung ini sebagai organ pencernaan manusia, berfungsi untuk membantu mencerna dari makanan menjadi enzim-enzim dan membuang zat-zat yang tidak perlu melalui ginjal. Sampai sini penjelasan dari Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan membuat kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Masing-masing kelompok mendiskusikan mengenai fungsi dari organ tubuh manusia yang telah Ibu jelaskan menggunakan bahasa kalian sendiri. Setelah itu kalian presentasikan ke depan kelas. Sudah selesai diskusinya? Silakan perwakilan kelompok untuk maju dan menjelaskan. Oke, silakan aja untuk maju terlebih dahulu dan menjelaskan. Nah, setelah mendengar diskusi dari teman-teman kalian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, mari kita melanjutkan pembelajaran selanjutnya, yaitu bahasa Indonesia. Pembahasan kita selanjutnya adalah mengenai pokok pikiran dalam paragraf. Siapa yang tahu apa itu pokok pikiran? Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf yang disebut sebagai ide pokok, gagasan utama, gagasan pokok, pokok pikiran, dan pokok masalah. Dalam setiap bacaan selalu ada yang namanya pokok pikiran. Cara untuk menentukan pokok pikiran adalah membaca teks bacaan dari awal sampai akhir. Setiap kalimatnya dibaca dari awal sampai akhir. Menandai kalimat pada awal, akhir, atau awal dan akhir pada paragraf. Yang selanjutnya adalah menandai pokok pikirannya. Nah, dengan kelompok yang sama, Ibu akan membagikan teks bacaan
Nanti kalian diskusikan, pilih satu cerita dalam buku ini, kalian buat pokok pikirannya dan kalian bacakan di depan kelas. Paham? Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Nah, karena kalian sudah mendengarkan diskusi dari masing-masing kelompok mengenai pokok pikiran mereka, sampai sini ada yang belum paham mengenai pokok pikiran maupun organ tubuh manusia. Jika sudah paham, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan membuat kesimpulan. Yang pertama yaitu untuk organ tubuh manusia, yaitu seluruh organ yang membantu kita untuk beraktivitas, yang harus kita jaga dengan baik dengan makan makanan sehat, olahraga yang seimbang, tidur yang cukup. Nah, untuk pokok pikiran yaitu inti dari cerita. Jadi untuk menentukan pokok pikiran kalian harus membacanya dari awal sampai akhir. Untuk tugas minggu depan, Ibu harap kalian membuat pokok pikiran dari satu cerita yang tidak sama dengan satu sama yang lain. Oke, ada yang ingin ditanyakan untuk mengenai tugas? Kalau tidak ada, sekian dari Ibu. Terima kasih waktunya. Maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.